Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia Junia Putri. Di sini saya akan mempraktikkan cara visualisasi data agregat pada aplikasi Quantum GIS. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Pertama, kita klik New Empty Project. Nah, kemudian kita masukkan peta yang diinginkan. Caranya klik layer, kemudian add layer, kemudian add vector layer. Terus kita cari datanya. Di sini gunakan file yang tipe SHP. Kemudian kita klik add, kemudian close. Nah, ini adalah peta Kota Palembang sesuai dengan batas wilayah kelurahan. Nah, di sini kita mau coba bikinnya jadi kecamatan. Itu caranya kita buka open attribute table, bisa dari sini ataupun dari klik kanan pada layer. Nah, ini adalah atribut tabelnya. Di sini saya sudah mengisi kecamatan sesuai dengan batas wilayah kelurahannya. Tapi ini belum selesai saya isi. Nanti kita isi bareng. Tapi sebelumnya kita harus ubah dulu dia ke edit Google Editing Mode. Karena ini kita baru read only ya, belum bisa edit, jadi harus diklik dulu baru bisa diedit. Nah, untuk menambahkan kolom kecamatan ini kita bisa menggunakan new field. Kemudian kita klik namanya, tapi ini kecamatan ini dia nggak boleh ada spasi. Kalau misalkan mau spasi kita bisa pakai underscore, kemudian kita sesuaikan. Misalkan data kita huruf maka pakai text string, kemudian mau hurufnya berapa, misalkan mau 100, nanti klik OK. Di sini saya sudah bikin, jadi saya cancel dulu. Nah, ini udah ada beberapa yang saya isi. Sekarang saya ingin melanjutkan mengisi datanya. Oke, jadi saya sudah selesai menginput nama-nama kecamatan sesuai dengan kelurahan wilayahnya masing-masing. Nah, data ini yang di peta ini masih berupa desa atau kelurahannya gitu. Jadi ini belum berbentuk kecamatan. Nah, di sini kita menggabungkan dulu data kelurahan-kelurahan ini menjadi kecamatannya masing-masing gitu. Nah, caranya itu klik vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, ini adalah layer yang kita gunakan, yang kita pilih. Kemudian dissolve field-nya kita isi. Kalau mau diubah menjadi apa? Nah, kita kan sudah ada data kecamatan, jadi kita klik kecamatan, kemudian klik OK. Kemudian ini bisa kita simpan filenya. Kita beri nama Palembang Kecamatan. Nah, jangan lupa untuk save as type-nya itu bentuk SHP. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik run. Nah, dia akan muncul
sebelumnya kita close dulu. Nah, dia akan muncul layer baru pada tempat layernya. Jadi ini ada satu kecamatan, ini satu kecamatan, ini satu kecamatan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi data. Namun di sini jika kita lihat di tabel atributnya ini belum ada datanya. Jadi kita harus membuat dulu datanya itu, menginput dulu. Nah, itu caranya. Jangan lupa diklik edit. Kita tambahkan new field. Misalkan di sini saya mengambil data profil kesehatan Palembang tentang misalkan di sini saya mau mengambil data kesehatan peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi. Ini di Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Palembang. Ini datanya sumbernya dari profil kesehatan Palembang. Jadi kita masukkan datanya. Nah, ini caranya. Kita masukkan nama fieldnya sesuai dengan kata kita, misalkan jumlah KB. Kemudian ini biarkan number karena data kita berupa angka. Terus ini karena tadi datanya cuman ribuan, jadi mungkin untuk 10 digit mungkin cukup ya. Terus kita masukkan. Nah, terus kita isi nih sesuai dengan datanya. Misalkan ini kita ambil kolom yang ini jumlahnya, karena ini kan per jenis kontrasepsinya ya. Nah, ini adalah total dari pengguna KB-nya. Dan ini jangan lupa kita jumlahkan juga atau perbesar. Oke. Kita mulai dari Ilir Barat aja ya. Ilir Barat 2 ini jumlahnya 9.554. Tinggal kita masukkan. Oke. Oke, jadi ini udah selesai. Saya isikan sesuai dengan data di profil kesehatan Palembang. Oke, kita boleh silang. Oke, jadi sekarang kita udah ada nih data jumlah peserta KB berdasarkan kecamatan tadi. Sekarang saatnya kita melakukan visualisasi data. Nah, itu caranya. Kita klik kanan pada layer, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita klik simbologi. Oke. Nah, di sini kita pilih graduated. Kenapa? Karena nanti kita mau bikin datanya berupa data seperti interval kayak gitu. Kalau misalkan categorize, ini untuk data yang berdasarkan kelompok, misalkan laki-laki dengan perempuan, nanti warnanya bakal beda. Tapi kalau misalkan graduated, ini berupa gradasi, jadi seperti intervalnya kayak gitu. Kita klik, kita gunakan yang graduate. Nah, untuk value-nya kita klik apa nih, jumlah KB. Nah, di sini kita minta
klasifikasinya. Jadi berdasarkan klasifikasinya itu ada berapa, misalkan kita mau minta klasifikasinya 3. Nah, dia akan secara otomatis langsung membagi warnanya gitu. Nah, misalkan ini untuk yang rendah, di legendnya kita bisa ubah fungsinya di legend ini nanti buat melayout datanya sedang, dan tinggi untuk yang pekat warnanya. Oke, kita klik OK kalau misalkan sudah. Nah, ini petanya udah dibagi berdasarkan klasifikasi tadi, yang mana warna merahnya itu tinggi, yang warna pinknya itu sedang, yang putih itu rendah. Tapi kita nggak tahu ini daerah apa namanya. Di sini kita bisa melakukan labeling. Kita bisa klik langsung di sini, layer labeling option. Nanti dia akan muncul. Kemudian kita klik single label. Nah, ini kita ubah berdasarkan nama kecamatan ya. Nah, apply. Oke, kita bisa close. Nah, jadi ternyata Sukarami ini peminat peserta KB-nya itu cukup tinggi, tapi di Sematang Borang peminat peserta KB-nya rendah kayak gitu. Di Gandus juga rendah, di Kertapati itu peminat peserta KB-nya itu sedang. Jadi begitulah visualisasi data dengan menggunakan aplikasi QuantumGIS. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.